memang saya memulai peternakan ini dulunya saya memang bekerja. Dulu saya kerja di gudang garam. Justru di ternak ini kebanyakan orang memandang sebelah mata. Padahal ternak itu kalau kita betul-betul tahu cara teknisnya, secara perawatan, secara operasionalnya, di situ memiliki keuntungan yang lumayan. Kalau dihitung-hitung sama pekerjaan-pekerjaan lain itu justru malah menguntungkan di ternak, lebih santai, lebih kembali ke alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, saya peternak dari Kunden Blora. Saya menggeluti peternakan ini sejak tahun 2019. Saya namakan Ganteng Farm. Dulu sapi ganteng, sekarang Ganteng Farm. Karena apa? Karena saya ini mau mengembangkan kambing. Sistemnya itu penggemukan. Jadi saya selama 3 bulan itu sapi saya beli dalam kondisi kurus. Terus dalam tempo 3 bulan sampai 4 bulan tersebut saya gemukan. Habis itu saya jual. Saya pernah merugi, namanya usaha gitu kan. Tapi saya belajar dari pengalaman gimana cara untuk mengatasi tersebut. Alhamdulillah saya belajar dari pengalaman itu, saya bisa mengcover kemungkinan yang bisa merugikan saya. Kerugian terbesar kematian. Dulu 3 ekor. Ya itu kan sebuah proses. Kalau kita nggak mengalami proses tersebut, kapan kita bisa maju? Seperti itu. Alasan saya ngambil di ternak sapi ini karena di Blora itu sapi itu sangat potensi. Banyak warga-warga sini yang memelihara sapi. Selain itu, saya juga pengen membuka lapangan pekerjaan baru untuk daerah asal saya. Penjualan saya ada 2 sistem, sistem dijagal, sistem timbangan, dan sistem jogrok di pasar pola. Untuk momen-momen kurban itu saya bisa 3 bulan sebelum atau 4 bulan sebelum itu bisa PO, pre-order dulu. Jadi saya kasih jaminan 100%. Jadi budgetnya berapa, minta jenis sapi apa, nanti bisa saya atur. Dan saya di sini saya menjualnya dengan kualitas yang baik. Jadi sapi ketika mau diambil saya timbang biar tahu bobotnya berapa. Ini saya baru membangun pasar, mau membawa ke pasar pon, saya mau breeding nama kandang saya. Tapi selama ini saya memang melalui belanja. Saya justru bukan di peternakan, karena di ekonomi. Yaitu saya belajar ternak dari bengkel sapi Jogja. Kebetulan yang punya ownernya itu putra Blora, berasal dari Blora, namanya Prof. Ali Agus. Jadi saya kesana alhamdulillah sambut ramah dan ditularkan ilmunya, dan beliau berpesan saya juga ketika mau belajar saya juga tularkan ilmu yang saya pelajari dari sana. Pakan saya menggunakan fermentasi. Nah, di sini saya banyak, kalau di ternak sapi itu yang dikeluhkan pasti di biaya campuran. Tapi di saya biaya campuran itu sudah saya katakan murah karena saya menggunakan ransum tertentu. Jadi pakan-pakan yang banyak orang nggak tahu, padahal itu nutrisinya bagus, saya campur di campuran tersebut supaya untuk menekan biaya operasional. Contohnya kalau ketika musim padi harga bekatul murah, nah saya pakai bekatul tergantung musim. Jadi saya ngitungnya gitu, saya jadi nggak kalau peternak dulu kan dia ngitungnya kan nggak sampai seperti itu. Kalau saya ngitungnya itu langsung harian, bersihnya ketemu berapa. Jadi saya bisa otak-atik kira-kira nanti musim apa yang bahan pakannya murah, mungkin untungnya lebih besar. Rata-rata pengalaman saya 1 ekor per bulannya itu minimal saya 1 juta. Ya memang sih 1 ekor 1 juta, tinggal dikalikan jumlah sapinya aja. Kebersihan penting, kebersihan. Jadi itu sapi itu dia itu kalau nyaman, dia itu tingkat stresnya berkurang. Dia itu lebih gayem. Kalau orang Jawa bilang itu cepat gayemnya, seperti itu. Ini memang saya mau belanja lagi. Ini memang kondisinya belum full karena habis ada sapi yang keluar. Jadi ini saya lagi, kan sistem saya kan belanja sapinya lewat petani. Jadi saya di sini tuh ada kriterianya, sapi masuk kandang itu ada kriteria. Selain itu juga kan memang saya di sini juga sebagian penggemukan, sebagian juga ada bengkel. Jadi sapi-sapi yang memang sebenarnya kurang bagus saya spekulasi ambil, tapi saya nggak banyak.
Nah, jadi saya nggak hanya menggemukkan aja, jadi saya juga belajar di ibarat kata itu bengkel sapi. Kebetulan saya juga mitranya bengkel sapi. Kalau ini di belakang saya ini bobot, kalau ini 490 ini, kalau ini 445, kalau ini 461, kalau ini mau mendekati 490 berapa saya agak lupa itu. Yang sebelah sana itu masih 440,5. Di sini saya mau berbagi ilmu. Kebetulan saya juga belajar dari bengkel sapi Jogja, terus saya juga menjadi mitranya. Ini saya akan menunjukkan contoh fermentasi saya yang sudah jadi, kebetulan sudah bikin. Ini ada contohnya jadinya. Di sini saya menggunakan booster. Booster ini seperti suplemen sapi. Jadi sapi itu sebenarnya membutuhkan, selain konsentrat, itu membutuhkan mineral. Jadi ada kandungan mineral yang banyak unsurnya. Mungkin saya nggak usah menjabarkan satu-satu. Di sini saya pakai produknya Agromix bengkel sapi Jogja. Di sini saya menggunakan saus burger sebagai probiotiknya. Nah, ini ada contoh yang sudah jadi. Gini. Jadi itu kandungan konsentrat, dan saya mencampur dengan itu istilahnya gaplek kan ya. Ketela itu yang saya seleb itu, saya campur jadi konsentrat, saya fermentasi. Nah, di sini tuh nilai proteinnya itu jadi meningkat, Mas. Protein kasarnya itu meningkat. Kalau di konsentratnya sendiri itu 13%. Setelah saya fermentasi itu teman-teman saya dalam komunitas itu pernah eksperimen itu meningkatnya itu menjadi ke angka 15%, naik 2%. Tapi kan itu sudah mendekati konsentrat premium. Jadi kan udah menghemat operasional, jadi konsentratnya nggak perlu mahal-mahal, tapi ketika difermentasi kualitasnya itu nggak kalah sama konsentrat yang premium. Jadi kan kunci ternak itu gimana caranya kita menekan biaya operasional. Kalau beli bisa lewat saya, kebetulan saya mitranya, jadi di Blora itu memang nggak ada. Jadi memang saya satu-satunya yang pakai produk ini. Saya di sini selain bisa beli lewat saya juga bisa melatih caranya proses fermentasinya. Nomor HP yang bisa saya hubungi untuk pesan 0821 3803 8702. Nama Instagram saya Sapi Ganteng Blora. Di situ juga bisa ada linknya kalau mau pesan-pesan. Untuk yang mau belajar sapi, intinya itu jangan takut rugi. Sekarang banyak kan yang mengekspos di YouTube tentang pengalaman mereka. Kita ambil sisi positifnya, kita ambil gimana cara mengatasi. Kalau ternak itu yang paling rawan itu di penyakit hewannya. Setelah di kesehatan sudah paham betul, baru di operasional. Usaha itu nggak usah yang sulit-sulit, justru usaha yang menurut dipandang sebelah mata itu kalau ditekuni itu justru dia ada peluang di situ. Harapan depan saya pengen melebarkan sayap, saya pengen membuka lagi ke kelas ternak, ya juga mau nambah pengembangan kandang lagi. Yang pertama, yang kedua saya juga ingin berpartisipasi terhadap programnya Bupati Blora yang pengen memajukan sapi di Kabupaten Blora, karena secara data Blora itu nomor 2 di Jawa Tengah. Tapi permasalahan sekarang kenapa kok ternak sapi di Blora kok banyak kendala? Nah, disitulah ayo bareng-bareng kita diskusikan bersama, mencari solusi gimana peternak-peternak khususnya di Blora ini bisa sejahtera. Terima kasih udah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe ya, dan komen yang banyak di Kim Sahabat Bunden.